Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Qala al-aslu tsalitsu. Landasan yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Landasan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya ketika kita mendengar atau menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bersalawat kepada beliau. Karena beliau bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Maka hendaknya kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau ucapan salawat yang disyariatkan yang lain. Dan makruh hukumnya kita menyingkat salawat dengan tulisan saw atau sol'am atau yang lainnya. Hukumnya makruh dan ini bentuk kurangnya adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal usuli thalathati allati yajibu 'alal abdi ma'rifatuha. Yang ini merupakan salah satu dari 3 landasan yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba. Wa hiya madarul ilmi. Dan 3 landasan ini adalah poros dari ilmu syar'i. Maka ilmu syar'i itu, sebagaimana kita sudah bahas di awal-awal, adalah ilmu yang membahas tentang Allah, tentang Rasulullah, dan juga tentang agama Islam dengan dalil-dalil. Wa taqaddama dzikrul mursili wa huwa Allah Ta'ala. Dan sudah disebutkan tentang al-mursil yang mengutus beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa risalati, dan kita sudah menyebutkan tentang risalah, tentang agama Islam. Itu landasan yang kedua. Landasan yang pertama tentang mursil, yaitu Allah. Landasan yang kedua tentang risalah, yaitu agama Islam. Wa hiya dinul Islam, yaitu agama Islam. Wal ana yatahaddatsu syaikhu 'anil mursali awir rasuli. Maka sekarang di landasan yang ketiga ini Syekh bicara tentang mursal, yang diutus, atau tentang Rasul. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'rifatuhu wajibatun, maka mengenal beliau hukumnya wajib. Tsumma dzakara Syekhu ta'rifan mujizan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan biografi singkat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa midzalika dzakara nasabahu. Di antaranya beliau menyebutkan nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini nasab singkat dari beliau. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah Abdullah, kakek beliau adalah Abdul Muttalib, kakek buyut beliau Hashim. Hashimun min Quraisyin, dan Hashim termasuk suku Quraisy, kabilah Quraisy. Walihada yuqalu lahu huwa wa qabiluhu Banu Hashimin. Oleh karena itu Rasulullah dan juga kabilah beliau disebut dengan Banu Hashim, yang artinya keturunannya Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin, dan Hashim termasuk suku Quraisy. Ya, berarti Rasulullah dan keluarga beliau termasuk orang Quraisy. Wa huwa Hashimun ibnu Abdi Manafin ibnu Qusay ibnu Kilabin ila ayantahiya nasabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Adnana. Dan Hashim itu namanya Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay bin Kilab. Dan seterusnya sampai akhir dari nasab Nabi SAW yang berakhir pada Adnan. Ya, inilah nasab yang disepakati oleh ulama. Ya, para ulama sepakat urutan nasab beliau dari nama beliau sampai Adnan. Ya. Sini tidak disebutkan semuanya, namun sebagian saja ya, untuk supaya lebih ringkas. Dan juga ulama ijma bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Otomatis juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun para ulama khilaf tentang nasab beliau mulai dari Adnan sampai Nabi Ismail. Di nasab Nabi Muhammad SAW sampai Adnan itu disepakati urutannya. Sedangkan dari Adnan sampai Nabi Ismail, karena sangat jauh sekali, ya, maka ulama khilaf tentang hal tersebut. Namun mereka sepakat Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yaqulu wa Quraisyun minal Arabi, dan Quraisy adalah bagian dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalilu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nah, Quraisy adalah bagian dari bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya, yang Nabi Ibrahim dijuluki dengan Al-Khalil, ya, atau juga disebut dengan Khalilullah karena beliau adalah kekasih Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau dan juga kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Idzan, oleh karena itu, Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yantahi nasabuhu ila Ismail ibni Ibrahim al-Khalili. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanata. Dan Allah Ta'ala memilih orang-orang Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Hashim dari Quraisy, dari suku Quraisy. Ya. Karena suku Quraisy punya kabilah-kabilah lagi, Allah Ta'ala memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihku dari kalangan Bani Hashim. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pilihkan nasabnya adalah nasab yang terbaik. Ya, nasabnya nasab yang terbaik di setiap generasinya. Dari keturunannya Nabi Ismail yang terbaik adalah Kinanah. Ya, maka Allah pilihkan Nabi akan muncul dari jalur tersebut. Dari keturunannya Kinanah yang terbaik adalah Quraisy. Allah pilihkan Nabi akan muncul dari suku Quraisy. Dari Quraisy yang terbaik adalah Bani Hashim. Allah pilihkan Nabi akan muncul dari Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang orang yang terbaik adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya nasab Nabi SAW dari mulai beliau sampai ke atas itu adalah nasab yang mulia, tidak pernah tercampuri oleh fahisyah, ya, tidak pernah ada zina. Ya, padahal orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu sangat akrab dengan zina. Ya, bahkan ada wanita yang punya lebih dari satu suami, sudah biasa. Orang jahiliyah zaman dahulu akrab dengan zina. Namun nasab Rasulullah SAW dari mulai beliau sampai ke atas, sampai Nabi Ismail, sampai ke atasnya terus, itu bersih dari fahisyah, bersih dari zina. Ya, Allah sucikan nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Syekh tidak membahas tentang tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwasanya ada beberapa pendapat tentang tanggal lahir beliau.
Sebagian ulama mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal 17, tanggal 18. Bahkan seorang ahli falak yang dipuji oleh para ulama, yaitu Mahmud Basha, beliau mengatakan setelah penelitian beliau, bahwasanya tanggal lahir Nabi itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, jadi ada beberapa versi. Belum tentu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sendiri dan juga para istri-istri Nabi, keluarga Nabi dan juga para sahabat tidak terlalu perhatian kepada tanggal lahir Nabi, dan tidak ada acara khusus di tanggal lahir Nabi, dan tidak ada suatu ibadah khusus yang terkait dengan tanggal lahir Nabi. Ya, karena andaikan ada ibadah khusus yang terkait dengan tanggal lahir Nabi, tentunya Nabi sudah sampaikan. Nabi pasti mengabarkan dan para sahabat pasti mengingat-ingat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jauh melebihi cintanya kita. Nah, namun demikian, mereka tidak ada yang mengingat-ingat, tidak ada yang menyimpan-nyimpan tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya beliau. Ya, dengan demikian, tidak perlulah kita mengadakan acara-acara khusus di tanggal tersebut. Ya. Atau jangan-jangan kita merayakan wafatnya beliau. Ya. Waliyadzubillah. Dzakara Syekhu umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqala beliau mengatakan, "Walahu minal umri 63 sanatan." Usia beliau ketika beliau wafat maksudnya adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwati, 40 tahun sebelum menjadi nabi, wa 23 nabiyan wa rasulan. Sedangkan 23 tahun dalam keadaan menjadi nabi dan rasul. Ini menunjukkan nabi menjadi nabi di umur 40 tahun. Berarti nabi selama 40 tahun hidup sebagai orang biasa, bukan nabi. Setelah itu 23 tahun sisanya sampai beliau wafat, beliau menjadi nabi dan rasul. Madha alaihi arba'una wa huwa la ya'lamu syai'an mimma ja'ahu. Ya, berlalu 40 tahun dalam kehidupan beliau dan beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Allah Ta'ala katakan, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Walaupun engkau sebelumnya adalah termasuk orang yang ghafil, orang yang enggak tahu. Orang yang enggak tahu bahwasanya beliau akan menjadi nabi. Tidak ada yang mengetahui. Surat Yusuf ayat ketiga. Allah Ta'ala katakan, qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan Allah inginkan, tentunya aku tidak akan membacakan Al-Quran ini kepada kalian. Wala adrakum bihi, dan tentunya aku tidak akan mengajarkan Al-Quran ini kepada kalian. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Sungguh telah berlalu di tengah kalian, aku telah berlalu menjalani umurku sebelum ini. Itu selama 40 tahun, aku orang biasa. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ya, artinya kalau Rasulullah itu cuma ngaku-ngaku menjadi nabi, menjadi rasul, cuma ingin bikin heboh, kenapa enggak dari dulu? Ya, kenapa enggak pas umur 20, umur 25, ya, sedang seger-segernya? Ya. Kenapa pas umur 40? Ya. Ini menunjukkan ini bukan pilihan beliau. Ya. Ini bukan karena beliau ingin sesuatu, namun ini karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Surat Yunus ayat 16. Wa 23 sanatan kana nabiyyan rasulan sallallahu alaihi wasallam. Dan 23 tahun sisanya beliau menjadi nabi dan rasul. Tsumma dzakara syekhu ma nubbi'a bihi wa arsala bihi minal qur'ani. Kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat Quran yang membuat beliau menjadi nabi dan ayat Quran yang membuat beliau menjadi rasul. Fa yaqulu rahimahullahu, beliau mengatakan nubbi'a bi Iqra.
beliau menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra, itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ai annahu uhiya ilaihi fa shara nabiyyan binuzuli awaili suratil Alaqi. Maksudnya beliau mendapatkan wahyu pertama kali dan ketika itu beliau menjadi nabi dengan turunnya awal-awal surat Al-Alaq. 5 surat pertama dari 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ja'ahu Jibril alaihissalam, datang kepada beliau malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira. Ya, karena ketika itu tata cara ibadah yang ada adalah tata cara ibadah dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak sebagaimana tata cara ibadah atau sholat yang kita lakukan sekarang. Maka beliau beribadah di Gua Hira. Faqala Iqra, kemudian malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Faqala ma ana biqari'in. Maka Nabi mengatakan, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Qala fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani. Kemudian kata Nabi, malaikat Jibril akhadhani, ya, memegangi aku, wa ghattani, dan memeluk aku sampai balagha minni al-jahda, sampai beliau bersungguh-sungguh ketika memeluk aku, artinya dipeluk dengan keras. Kemudian setelah itu beliau melepaskan aku. Faqala Iqra, kemudian Jibril mengatakan lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari'in, saya bukan orang yang bisa membaca, kata Nabi. Fa akhadhani faghattani athaniyata hatta balagha minni al-juhda thumma arsalani. Kemudian malaikat Jibril memegangi aku lagi, kemudian memeluk aku dengan keras lagi kedua kalinya, kemudian melepaskan aku. Faqala Iqra, kemudian dia mengatakan lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, saya bukan orang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsalitsata thumma arsalani. Kemudian malaikat Jibril memegangi aku lagi dan memeluk aku dengan keras ketiga kalinya, kemudian melepaskan aku. Faqala, kemudian dia menyampaikan wahyu. Itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha menciptakan, yang Ia menciptakan manusia dari alaq. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, bacalah dan muliakanlah Rabbmu, muliakanlah Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa bihadza shara nabiyyan. Nah, dengan turunnya ayat ini beliau menjadi nabi. Wa ursila bil mudaththiri, beliau menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Lianna fiha at-tansisu 'ala al-amri min nadharati. Karena di dalam surat Al-Mudaththir terdapat nas, terdapat teks yang isinya adalah perintah untuk memberikan peringatan. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan. Maka beliau dengan turunnya ayat ini menjadi rasul. Dan perlu diketahui bahwasanya antara wahyu pertama dengan wahyu kedua ini, antara turunnya surat Al-Alaq dengan turunnya surat Al-Mudaththir, ini ada masa jeda, ya, yang disebut dengan fatratul wahyi, masa jeda turunnya wahyu. Yang para ulama khilaf tentang berapa lama masa jeda ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sekitar 3 tahun, ya, dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan 2,5 tahun, ya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan hanya beberapa hari saja, ya. Walau alam, yang kami anggap lebih kuat, ya, adalah pendapat Ibnu Katsir, ya, yang bahwasanya ini pendapat yang pertengahan, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sedikit. Itu sekitar 2,5 tahun. Jarak antara wahyu pertama sampai wahyu kedua. Wa baladuhu
Makkah wa hajara ila al-Madinati. Dan negeri tempat beliau lahir adalah Mekkah. Dan beliau berhijrah ke Madinah. Thumma dzakara Syekhu balad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Makkah. Kemudian Syekh menjelaskan tentang negeri tempat lahirnya Rasulullah, yaitu Mekkah. Al-Baladul Haramu, yang Mekkah adalah negeri yang haram. Haram di sini artinya pertama artinya mulia. Yang kedua artinya haram karena ada beberapa perkara yang diharamkan ketika kita berada di sana. Ya, seperti tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh berburu dan yang lain. Wa afdalu biladillahi, dan Makkah adalah negeri-negeri Allah yang paling mulia. Wa ahabbul biladi ilallah, dan negeri yang paling Allah cintai. Idzan fallahu ta'ala istafa afdalar rusuli min afdalil biladi. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling afdal, yang paling utama, dan beliau berada dari negeri atau berasal dari negeri yang paling utama juga. Wa afdalis syu'ubi wa asyrafil qabaili, dan beliau berasal dari suku yang paling afdal, yaitu Quraisy, dan juga beliau berasal dari kabilah yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh mengatakan, ba'atsallahu bin nadarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah taala mengutus beliau untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur. Ya. Ar-rujzu di sini maksudnya adalah berhala. Dan berhala tinggalkanlah, atau berhala ingkarilah. Ya, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Kemudian kata Allah taala, wala tamnun tastakthir. Ini ada beberapa penafsiran, di antaranya janganlah engkau memberi sesuatu kemudian mengharapkan lebih. Artinya ikhlaslah dalam memberi. Ketika engkau berdakwah, mendakwahkan tauhid, hendaknya engkau banyak memberi dan ikhlaslah dalam memberi. Dan ikhlaslah dalam berdakwah. Penafsiran yang lain, wala tamnun tastakthir, maksudnya janganlah engkau lemah sehingga engkau merasa banyak sekali tugasmu, banyak sekali bebanmu. Ya, artinya jangan lemah ketika engkau mendakwahkan tauhid. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke 7. Wa ma'na kum fa'anzir, makna kum fa'anzir artinya yanduru anisyirki, peringatkanlah orang dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan dakwahkanlah tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid, maksudnya agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka anisyirki, maksudnya bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, ar-rujzu al-asnamu, ar-rujzu artinya berhala. Wa hajruha, dan menghajar berhala artinya tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, meninggalkan berhala dan berlepas diri dari berhala serta orang-orang yang menyembah berhala. Wal mudaththir huwa al-multahifu, al-mudathtsiru huwa al-multahifu. Al-mudaththir artinya orang yang berselimut. Li'annahu ja'ahu al-malaku wa huwa ala hadhihi al-hal, karena beliau ketika
malaikat Jibril datang membawakan surat Al-Mudaththir ini, beliau dalam keadaan seperti itu, keadaan sedang berselimut. Ya. Beliau dalam keadaan takut, gemetaran, kemudian berselimut di rumahnya, ya, sambil dihibur oleh istrinya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, maka ini faedah bahwasanya terkadang seorang suami itu juga layak menunjukkan kelemahannya, ketakutannya, ya, menunjukkan kesedihannya kepada istri. Ya, sebagaimana Rasulullah juga melakukan itu kepada Khadijah ketika beliau ketakutan, ya, karena kondisi menerima wahyu itu kondisi yang luar biasa berat. Ya, maka sebagai manusia biasa beliau ketakutan. Maka beliau katakan kepada istrinya, zammiluni zammiluni. Ya, selimuti aku. Ya, selimuti aku. Aku khawatir terjadi pada diriku sesuatu. Ya. Ya, Rasulullah curhat kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maka Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Qum fa'anzir, anzirin nasa, adzaballahi wa hadzarhum wa hadzirhum min asbabihi." Qum fa'anzir artinya peringatkanlah manusia dari azab Allah, dan tahdzirlah. Ya, tahdzir artinya mengajak orang untuk menjauhi sesuatu. Ya, tahdzirlah mereka dari sebab-sebab azab Allah. Artinya mengajak orang untuk menjauhi sebab-sebab azab-azab Allah. Rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Adzimhu bitauhidihi wa ikhlasid dini lahu wa ta'atihi. Agungkanlah Allah dengan tauhid dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah dan taat kepada Allah. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka minasyirki wal ma'asi. Maksudnya bersihkanlah amalanmu dari syirik dan maksiat. Wa nazzih akhlaqaka 'anil akhlaqir radhilati, dan bersihkanlah akhlakmu dari akhlak yang rendahan. Wa qila, dan sebagai ulama mengatakan makna ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, tahhir thiyabaka minan najasati. Bersihkanlah pakaianmu dari najis. Yaqulu syekh mengatakan, akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhidi wa ba'da al-'ashri urija bihi ila as-sama'i. Setelah itu beliau selama 10 sinin, selama 10 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah. Kemudian setelah itu beliau di-mi'rajkan ke langit. Jadi 10 tahun mendakwahkan tauhid saja. Ya, setelah itu baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Yang setelah itu baru turun perintah sholat. 10 tahun tidak ada perintah sholat, hanya fokus ke tauhid. Ini menunjukkan tauhid itu dakwah yang prioritas utama, ya, yang paling urgen, yang paling penting. 10 sinin wa huwa yad'u ila tauhid. 10 tahun beliau berdakwah kepada tauhid. Ya'muru bil akhlaqi wal afafi wassilati wassadaqati. Beliau juga memerintahkan untuk berakhlak mulia, memiliki iffah, ya. Iffah artinya menjaga diri dari zina dan teman-temannya. Wassilah, ya, menjaga hubungan silaturahmi, wassadaqati, dan memerintahkan untuk bersedekah. Tsumma usriya bihi minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Kemudian beliau diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi Isra itu perjalanan di malam hari. Ya. Sedangkan dari Masjidil Aqsa ke langit itulah Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan naik. Tsumma urija bihi min hunaka ila as-sama'i. Kemudian beliau di-mi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit. Wa syahada ma syahada, dan beliau menyaksikan apa yang beliau saksikan di langit. Walaqiya ma laqiya minal anbiya, dan beliau bertemu dengan orang-orang yang beliau temui di langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan di sana di langit diwajibkanlah salat 5 waktu. Furidat khamsina, awal mulanya diwajibkan 50 waktu.
Thumma lam yazal yatlubu min rabbih at-takhfifa hatta sarat khamsan. Kemudian senantiasa Rasulullah meminta keringanan kepada Allah sehingga akhirnya menjadi 5 waktu saja. Wa shalla fi Makkah 3 sinina. Dan beliau setelah Isra Mi'raj, beliau menjalankan salat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Kenapa cuma 3 tahun? Karena setelah itu hijrah ke Madinah. Jadi beliau di Mekah 13 tahun, 10 tahun belum salat, 3 tahun salat. Ba'da ma furidat alaihi salawatul khamsu, setelah diwajibkan salat 5 waktu. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Li'annahu udhiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa ashabuhu fi Makkah. Karena beliau mendapatkan gangguan yang sangat keras dari orang-orang di Mekah dan juga para sahabatnya demikian. Fahajara ba'du ashabihi ila al-Habasyati marrataini. Maka sebelum terjadi hijrah ke Mekah, sebagian sahabat Nabi, Nabi tidak ikut. Sebagian sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Dan inilah hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Dan hijrah ke Habasyah itu sampai 2 kali. Di antara yang hijrah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma adzana Allah lahu bil hijrati il Madinah. Kemudian setelah itu baru Allah izinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Ba'da man tashara al-Islamu fiha wa sarat darul islamin. Setelah Islam tersebar di Madinah dan setelah Islam menjadi negeri Islam. Dan setelah Madinah menjadi negeri Islam. Wa ba'da an wafada ilaihi al-ansar wa bay'uhu ala annahu idza atahum yahmunahu wa yansurunahu. Dan setelah kaum Ansar datang ke Mekah dan membaiat Rasulullah SAW di Mekah, dan mereka mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah, orang-orang Ansar yang asalnya dari Madinah, mereka akan menjaga beliau dan juga akan membela beliau. Fahajara sallallahu alaihi wasallam huwa wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah dan Abu Bakar pun berhijrah ke Madinah, ya. Tentunya juga dengan para sahabat yang lain. Ya. Di antara yang awal-awal hijrah ke Madinah adalah Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah yang terakhir hijrah ke Madinah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.